Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, salam berjumpa kembali dalam kalam hikmah dakwah Simon Mas'ud. Pagi hari ini ingin menyampaikan sebuah riwayat dari sebagian hukama bahwa beliau pernah mengatakan, mengatakan para hukama ini, baina yaday taqwa khamsu aqobatin man jawazaha qalat taqwa. Di hadapan ketakwaan itu ada 5 akibat, ada 5 dampak, dan barang siapa yang menjalankan 5 akibat ini, dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Awwaluha ikhtiyarus syiddati 'alan nikmah. Seseorang akan menjadi seorang yang bertakwa, yang pertama harus memilih kesusahan daripada kenikmatan, yaitu beratnya atau susahnya beribadah daripada nikmatnya dunia. Jadi orang yang bertakwa itu harus bersusah-susah dahulu menjalankan amal ibadah dan amal solehnya dibanding dengan menuruti hawa nafsu sebagai salah satu kenikmatan dunia. Yang kedua, wasaniha al-ikhtiyarul mujhadi ala rahah, yaitu memilih kesungguhan daripada kebebasan. Jadi orang yang bertakwa dalam beribadah dan beramal soleh harus penuh kesungguhan dibanding dengan banyaknya waktu luang atau kebebasan, sehingga orang yang bertakwa akan senantiasa menyibukkan dirinya untuk beribadah dan beramal soleh yang bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak. Yang ketiga, wasalisuha ikhtiyaru zulli alal izzi. Orang yang bertakwa itu yang nomor 3 cirinya adalah memilih kerendahan daripada ketinggian. Artinya orang yang bertakwa lebih tawadhu dalam amal ibadah dan amal solehnya dibanding dengan menyombongkan apa yang pernah dia lakukan. Warabi'uha ikhtiyarus sukut al-fudul, yaitu lebih banyak memilih diam daripada banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita merasa bagian daripada orang-orang yang bertakwa atau mengaku sebagai orang yang bertakwa, jangan banyak bicara yang tidak penting. Boleh banyak bicara dalam memberikan nasihat, karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri orang yang bertakwa yang kelima adalah wa khamisuha ikhtiyarul mauti alal haya, yaitu memilih mati daripada hidup. Artinya seseorang yang bertakwa akan lebih memperbanyak persiapan untuk kematiannya dibanding dengan persiapan untuk hidupnya. Nah, oleh karenanya kita harus memahami benar bahwa sesungguhnya dalam ketakwaan tidak cukup hanya pengakuan semata, tetapi harus dibarengi dengan 5 hal sebagai bentuk contoh atau ciri-ciri, alamat atau tanda-tanda sebagai orang yang bertakwa, di mana yang pertama tadi adalah orang yang bertakwa itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, baru senang kemudian nanti di kehidupan akhirat. Artinya harus bersusah payah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya melalui amal ibadah dan amal solehnya, dibandingkan dengan mengikuti hawa nafsunya demi kenikmatan dunia. Yang kedua, wasaniha al-ikhtiyarul mujhadi al-rahati. Tanda atau ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah bersungguh-sungguh, memilih kesungguhan daripada kebebasan. Jadi orang yang bertakwa itu tidak membebaskan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, tetapi lebih memilih kesungguhan dirinya untuk beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dibanding dengan mengikuti hawa nafsunya. Sementara yang ketiga, wasalisuha ikhtiyaru zulli alal izzi. Orang yang bertakwa itu merendah, lebih suka merendah daripada tinggi hati. Nah, tawadhu, di mana kata baginda Rasul,
Man tawaddo'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya atau tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan waman takabbar, barang siapa yang takabur, sombong, angkuh, wada'ahu Allah, Allah akan jatuhkan harkat dan martabatnya. Maka orang yang bertakwa, ciri yang ketiga adalah lebih banyak tawadhu dibanding menonjolkan dirinya, ibadah dan amal solehnya. Yang keempat, warabuya ikhtiyarus sukut alal fudul, lebih banyak diam, nggak banyak bicara daripada bicara yang tidak penting, yang tidak ada manfaat. Sementara yang kelima, wa khumiswa ikhtiyarul mauti alal hayati, yaitu lebih baik memilih kematian daripada kehidupan, artinya lebih banyak mempersiapkan diri untuk bekal kematiannya, artinya setelah kematiannya daripada mempersiapkan bekal untuk hidupnya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejauh mana kita menjadi pribadi yang bertakwa, itu standarisasinya harus sesuai apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta petunjuk para ulama, para hukama. Karena standar yang kita terapkan dalam diri kita ini kadang menyalahi apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama. Oleh karenanya, bekali diri kita dengan 5 hal tadi, harus mau bersusah payah dalam beribadah dan beramal soleh, harus sungguh-sungguh dalam beribadah dan amal soleh, mau juga memperbanyak tawadhu dengan apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, banyak diam bila mana bicara itu tidak penting. Dan kalaupun banyak bicara adalah untuk berdakwah dan memberikan nasihat. Yang kelima adalah memperbanyak bekal untuk kematiannya dibanding bekal untuk kehidupannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.